J dari sini J. Shoot mana yang ibu ngomong? Nih shoot J. Bisa peringkat ke Yuk testimoni shoot dari sini. Untuk tunggu Bu, biar di shoot dulu. Secapa. Berarti kalau lulus nanti langsung. Sudah kemarin tanggal 6 sudah pelantikan. Wow. Alhamdulillah. Coba J, testimoni J. Ya. Shoot J. Testimoni. Ya, testimoni Ibu. Ibu dari mana Ibu? Saya Bu Anis dari Pamulang, Bu Tangsel. Anis. Biasanya Pak Anis. Itu Pak Anis sudah lewat. Oh lewat. Sekarang ganti ya? Ya ganti. Iya. Jadi Ibu sudah datang ke RDAY yang keberapa sekarang ini? Nggak bisa dihitung. Oh nggak bisa dihitung? Iya. Sudah habis jarinya ya? Habis. Coba Ibu meraktekin ilmu RDAY apa? Anaknya diterima di SPA. Milsuk sukarela. Di Sekolah Perwira. sekolah Militer perwira. sukarela. SPA Milsuk ya. Ya. Kalau lulus nanti pangkatnya Letnan 2 ya. Iya sudah Pak Haji. Ya Letnan 2. Coba. Ya, selalu ucap alhamdulillah. Terus celana dibalik, kaos dalam dibalik. Mau berangkat setiap mau tes, mohon maaf ya Pak Haji, mukanya saya olesin. Pakai pakai yang di bawah Pak Haji. Pakai yang di bawah 9 kali. Pakai apa Ibu? Pakai apa Bu? Saya nggak ngerti Bu. Pakai memek Pak Haji. Oh, baru itu saya ngerti Bu. Iya. Saya bilang lulus. Kabul. Semuanya belas kasihan. Pasti lulus. Yang terakhir begitu tes terakhir tidak lulus. Begitu tidak lulus murung. Mah saya nggak lulus, masa nggak lulus? Ya belum rezeki. Tapi bismillah pasti lulus. Saya bilang pasti lulus. Malam saya sholat biasanya Pak Haji. Karena kebetulan saya kalau pulang dari warung kan kadang jam 1 Pak Haji, kadang jam 2. jualan apa? Saya jualan kopi Pak Haji. Kopi. Ya sama ya ada karaoke-nya gitu loh Pak Haji. Di mana? Di Pamulang Pak Haji. Alamatnya di mana? Samping Pamulang Square. Apa? Pamulang Square. Pamulang Square. Ya. Letaknya di mana? Di blok berapa? Nomor berapa? Di tengah-tengah itu Pak Haji nggak ada bloknya Pak Haji. Namanya apa? Namanya Kesia. Kesia. Ya. Jadi kalau teman-teman pengen ngopi cepat Ya Ibu. boleh Pak Haji. Kasih dong alamatnya coba. Bos Ya. di shoot bos. Udah. Ya. Coba. Ibu cerita. Silakan untuk teman-teman yang ingin nongki. Singkatan dari apa nongki? Nongkrong Pak Haji. Oh. Nongkrong sambil ngopi. Oke. Nongkrong sambil ngopi, sambil karaoke, menikmati. Bukan ngongkong sambil ngopi. Nah Pak Haji, Oh, iya. sambil nikmatin kulineran Pak Haji. Ada ayam geprek, ada pecah, ada seblak. Letaknya di Danau Setu Muara 7, samping Pamulang Square, Pondok Gede Pamulang, Tangerang Selatan. Nah, letaknya Ibu tepatnya di mana kalau di dagangan Ibu letaknya di mana biar kita nggak nyari-nyari. Patokannya apa? Dari seblak masuk ke dalam sedikit Pak Haji. 7. Dari seblak. Iya. Dari seblak 7 kios, 7 kafe. 7 namanya apa? Kesia. Kesia. Iya. Ada namanya di situ. Ya ada Pak Haji. Kesia namanya. Jadi yang dijual apa aja? Ada ayam, ada soto Madura, ada pecak, ya ikan bakar, ayam bakar, ada semuanya Pak Haji. Nah, coba cerita tentang dahsyatnya ilmu kearifan lokal alat kelamin Ibu. Pernah ada yang saya itu Pak Haji, dia mau diminumin sampai ngintil Pak Haji. Oh ya? Tapi saya mau dinikah nggak mau Pak Haji. Orang Jadi sebulan Ibu mau dikasih duit 2 cebokan juta. buat ngerjain laki-laki. Iya. Wow. Kameramen lo awas lo. Ngintilin lo kameramen. Iya betul itu Pak Haji. Sampai sekarang. Ini masih Ibu Yatim malah ikutin kameramen. 5 ibu yatim. Iya. Berapa ibu yatim? Berapa istri kameramen? Oh 5. Oh, iya. Saya kan sudah sendiri Pak Haji, tapi saya nggak mau nikah lagi. Oh. Tapi Ibu nyoba Ya, nyoba dahsyatnya aja. Karena air waktu, cebokan buat laki-laki langsung Iya, kelepek-kelepek ya. iya. Wow. Tapi saya nggak mau Pak Haji.
udah tua. Bu, maaf Bu, Iya. kalau laki-laki ngikutin perempuan sebutnya apa? Ngintil. Ngintil. Kalau perempuan ngikutin laki-laki sebutnya apa? Ngintil. Hah? Ngintil. N-nya hilang. Iya, iya Pak. Bukannya ngotot. Supaya nggak ngejar lagi gimana itu Pak Haji? Apa? Supaya dia nggak datang-datang lagi Biar gitu. tanggung jawab Ibu. Oh enggak lah, Pakai cobek. pakai coba. Ibu beli ulekan dari batu, Iya. ulekan dari batu, ibu cobekin. Ninggalin saya. Berapa kali, Gak Pak? ngejar-ngejar saya. 99 kali. Cobekin. Yang baru atau yang second Pak Haji? Baru manjur, second manjur. Diulekin. Iya. Ninggalin ya saya ya. Jangan inget-inget nama saya ya. Gak datang lagi ya. Nanti gak akan datang. Iya, iya. 99 kali. Umurnya tuh cowok berapa? Kurang tahu Pak Haji. Kira-kira. Pensiunan jaksa kira-kira 68. Ya, selama 68 hari. Tapi kadang baru sehari manjur, 2 hari manjur, paling lama 68 hari. Ini ilmu kearifan lokal zaman dulu. Zaman dulu, Bu, kalau kita kejedot, benjol, itu diuyuk pakai rambut mama kita. Iya. Manjur. Itu ilmu zaman dulu, Bu. Sekarang juga manjur. Tapi kan orang bilang ini aliran sesat. Janganlah. Iya. Terus apalagi tadi Saya untuk yang dari Tante Rini tadi cerita. Jadi orang yang mandi jam 00 umurnya di atas 100 tahun. Orang yang mandi jam 00 tidak akan ada penyakit satupun. tapi saya kan kadang-kadang pulang jam 12 malam, jam 1 malam gimana Pak Haji? Harus mandi jam 00. Praksain mandi jam 00. Jam 1 ya toleran boleh. Iya. Jam 1 boleh, jam 2 boleh. Pokoknya jam 1, jam 2, jam 3 boleh. Pokoknya kalau bisa sebelum jam 1 nggak boleh. Sebelum jam 00 nggak boleh. Nah, tadi barusan yang cewek 2 bawa anak kecil. Yang tadi. Itu ibunya usianya di atas 100 tahun. Dan tidak ada penyakitnya. Dan tidak pikun, Pak. Dan tidak pikun. Iya. Tidak rabun. tidak Matanya pikun. nggak rabun dan tidak pikun. Tidak pernah. Dia hanya cuman mandinya jam 00. Iya. Mandinya jam 00. Mandinya jam 00. Dan saldonya nggak pernah di bawah 1 miliar. Selalu di atas 1 miliar. Kita kan nggak mandi jam 00 dibilang orang aneh. Nggak apa-apa dibilang aneh. Yang penting kan kita sehat. Nah tadi testimoninya Mbak tadi itu. Mamahnya dia umurnya di atas 100 tahun. Nah saya mau ibu yang datang di sini berlima umurnya harus di atas 100 tahun. Amin. Ya, Amin. tapi tidak pikun. Kalau pikun saya nggak mau. Karena kalau orang pikun, ibu-ibu ngelihat alat kelamin lawan jenis dibilangnya belut. Bukan, itu bukan belut. Tapi lele dumbo yang Bukan ular siap, juga, Pak Haji. yang siap matil. Hah? Bukan ular juga. Apa? Bukan ular. Bukan ular. Nah, Bapak juga begitu. Coba mandi jam 00, Pak. Biar usaha yang Bapak rintis sekarang bisa Bapak nikmatin sampai umurnya 100 tahun. Pak Haji, saya udah ada penyakit. Ya udah, nanti penyakitnya sembuh seperti Bapak tadi yang testimoni pagi. Alhamdulillah, dia sakit gagal ginjal. Itunya ginjalnya berfungsi 20%, sekarang naik jadi 80%. Mandinya jam 00. Daripada kita lain, mendingan pakai ilmu kearifan lokal. Saya nggak kuat air dingin, Pak Haji, air hangat. Emang nggak boleh air panas? Nggak boleh. Nanti rontok, rambut atas, bawah, tengah rontok semua. Saya nggak mau. Air hangat. Jadi ibu paksain jam 1 harus mandi, biar ibu seger, sehat. Iya Pak. Nggak pikun. Amin. Gitu. Ada lagi apa, Bonus? Apa? Yang tadi testimoni, yang ibunya di atas 100 tahun itu, kalau ibunya sakit dia nggak pernah ke dokter tapi dia mandi jam 00. Tadi tambahannya tuh kayak gitu. Ya jadi nggak ada penyakit kan? Yang aja Oh, kalau iya. dia badan yang nggak enak, Mandi jam 00. mandi jam 00. Coba Bapak dan Ibu lihat, ada gak kebo yang sakit? Kalau dia berendam. Kan berendamnya malam.
Nah, namanya ilmu kebo. Kalau bapak dan ibu mau, ya pakai bak. Bak plastik, bapak dan ibu berendam aja. Nanti kan viral. Telah berendam seorang bapak. Sampai embernya pecah. Ayo Bu, testimoni dong. Sekali lagi dong, anaknya bisa diterima di perwira, sekolah perwira Angkatan Darat. Ayo dong. Gimana coba? Polisi Pak Haji. Oh, polisi. Ya. Coba. Alhamdulillah sebelum berangkat Mm-mm. saya langkahin Pak Haji. Ya. Saya langkahin 9 kali. Saya ucap alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama kali saya ucap Al-Fatihah. Mm-mm. Saya baca 2 kalimat syahadat. Baru saya baca alhamdulillah, alhamdulillah. Mm-mm. 9 kali. Mukanya sampai ke dada saya usap 9 kali juga Pak Haji. Mm-mm. Nah setelah itu mandi pakai celana dalam dibalik Mm-mm. sama kaosnya. Jadi setiap mau berangkat tes, karena tesnya kan nggak setiap hari Pak Haji, jadi itu tetap saya langkahin, saya usapin. Mm-mm. Begitu terakhir, tes terakhir itu nggak lulus Pak Haji, nggak Ya. lolos. Terus? Begitu nggak lolos, sepertinya down ya Pak Haji. Tapi Down. saya bersyukur, saya langsung ijab kabul. Mm-mm. Ijab kabul malam, karena mungkin stres atau bagaimana, jadi kayaknya cuma murung aja Pak Haji, tidur. Nah itu saya colekin Pak Haji. Lulus. Lulus gitu. Pasti besok dipanggil, pasti dipanggil. Setelah 5 hari betul Pak Haji, tiba-tiba pagi-pagi, Mas mau berangkat, mau kemana? Mau tes apa lagi? Ini mah dipanggil sama komandan. Loh, bukannya udah nggak lulus, nggak tahu. Ya udah sini. Saya lagi. Suwuk lagi. Iya. Saya suwuk lagi. Alhamdulillah Pak Haji. Mohon maaf yang harusnya pakai uang segini. Iya dong. Nah, Ya. itu Bu, Pak Haji. ini para penonton japri saya nih Bu. Bisa gak alat kelamin ibu disewain? Udah penuh Pak jadwalnya. Oh, Jadwal sewanya Jadwalnya sudah penuh. Baru Sudah denger bisa. gue. Iya. Ya karena Kameramen jadwalnya penuh, tahu kameramen. Lu mau nyewa-nyewa ya aja. ini cucu yang berapa bulan yang lalu tuh Pak Haji, yang pencerahan itu untuk bertanding pencak silat Pak Iya. karate, kan juara nasional Pak Haji. Iya. Jadi itu yang saya ajarin biha sama celana dalam selalu dibalik, saya olesin setiap mau berangkat itu Pak Haji. Nah besok bulan depan itu mau tanding lagi Pak Haji. Ini kita kan sekarang lagi lomba kuda nih Bu. Iya. Lomba kuda Piala Presiden di Pulau Mas. Ini perempuan Pak Haji. Enggak, ini saya sekarang Oh, nih. iya. Hari ini. Iya. 2 hari mah besok. Iya. Alhamdulillah kita ngirimin kuda 7. 7-7-nya naik podium Bu. Alhamdulillah. Jadi tadi semua yang naik kuda wajib remes alat kelamin, basuh ke mukanya. Cebok alat kelaminnya, siramin ke kaki kuda. Iya. Jadi nanti yang ikut main pada ngikutin dong. rahasia ketahuan. Bisa Hah? nyontek. Gawat deh. Tapi nggak apa-apa, nggak mungkin dia pada percaya. Orang kuda olahraga orang kaya. Ini kan ilmunya zaman dulu ya. Iya. Luar biasa ya. Pencak silat aja bisa menang ya. Iya. Wow. Alhamdulillah. Oke, yuk ada lagi gak? Tanya Haji Marco. Terima kasih Pak Haji. Yuk, tanya Haji Marco. Ya. Yang belakang silahkan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya istrinya Pak Budi. Budi, mana Budi? Pak Budi. Ini Budi. Oh, Ibu Budi. Pernah gak sih dulu Bapak dan Ibu ada sekolah ini Budi? Ada Pak. Sekarang udah nggak ada ya? Iya, ada. Oh masih ada. Oh, Ini Budi. Ini Bapak Budi. Ini ada. Kenapa nggak diganti? Saya istrinya Budi. Wah, berarti Budinya ada jenggotan ya. Ya Bu Budi, apa Ini hajatnya? Pak, kan tadi suami saya sudah memaparkan tentang hajat kami.
Cuman kalau dari persepsi saya, memang hajat kami itu banyak. Cuman saya yang utama sekarang tuh yang benar-benar jadi beban pikiran Bos, saya. shoot muka gue bos. Pada protes katanya. Dia pengen lihat gue katanya. Wow. Ya Budi. Shoot bos. Iya, pengen hutang lunas Pak. Kebetulan kemarin kita kena musibah, ditipu orang. Dan uangnya tuh suami saya minjem gitu. Jadi hajatnya hutang lunas. Ya. Oke, nanti Pak Haji terangin ya. Silakan yang sebelahnya Ibu. Nggak apa-apa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Nama? Nama Nini Pak. Nini. 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 N-I-N-I-K. Oh, Nini. Iya. Nini. bukan N-O-N-O-K. Bukan. Nini. Dong, diinterogasi dong. Ya, Mbak Nini. Diwawancarain Nini. Udah lama. Kita kan tamu namanya Nini, tinggal di Denmark. Ini Ya. lagi live juga nonton Ya. Nini di Denmark. Sebenarnya malu sih. Banyak orang malu. Malu. Kan yang disorot saya. Yang disorot saya. Iya. Gak apa-apa. Ayo. Sehari-harinya apa? Saya usaha dagang. Yang dijual apa? Makanan sama Contohnya apa makanannya? sop iga, ada tongseng, ada menu yang harian lah Di mana jualannya? di Cawang Bapak. Join apa sendiri? Sendiri Bapak, tapi adik saya ikut saya semua, tapi saya nggak punya suami. Belum nikah apa udah pernah nikah? Sudah, anak saya sudah Cerai mati, cerai hidup. cerai hidup Bapak. Sama suami yang pertama. Suaminya cuma satu. Iya, maksud suami yang pertama cerai. Iya, Anaknya satu. iya. Laki perempuan? Perempuan Pak, udah gadis. Udah gadis. Iya. Jadi udah pisah sama suami udah berapa tahun? Udah 18 tahun. Jadi selama 18 tahun alat kelamin ini nganggur. Hah? Gitu deh kira-kira. Nganggur. Kenapa nggak dipanasin? Hah? Alat kelamin kalau nggak dipanasin itu. Itu kalau saya nonton YouTube-nya Bapak, kalau punya pasangan begitu. Tapi kalau kita sendiri kan lain lagi kan. Pasti Iya. syaratnya beda lagi kan. Jadi yang nonton YouTube mbaknya suka nonton YouTube saya RDIY. Iya. Suka senyum-senyum nggak? Saya malu didengerin anak. Apa? Malu didengerin anak kan. Malu? Ini Malunya kenapa? ada joroknya, adik nggak boleh. Kapan saya ngomong jorok? Saya kayaknya nggak pernah. Bukan ngomong jorok Bapak, tapi maksudnya harus mempraktekkan hubungan suami istri. Bisa nanti ibu praktekin kan gak ada suami. Pakai lontong aja dulu. Bisa bayin lontong. Tapi usaha. Jangan. Ini aja Rizal. Wah. Lebih gede. Ya. Rizal. From Jerman. Tadinya saya itu Jangan. Cabe aja. buka cabang Bapak, tapi adalah yang nggak baik, dinakalin terus, akhirnya satu tutup, terus yang satu lagi sekarang lagi nggak baik-baik lah pokoknya. Jadi mbaknya nih maksain ke RDIY, hajatnya apa nih malam ini? Kok mau maksain sedekah? Hari ini sedekah rombongan nih, privat rombongan. Apa yang bikin mbaknya mau? Kepepet. Kepepet. Apa contohnya nih yang bikin kepepet? Karena kan saya menampung adik saya semua. Saya udah usaha. Tunggu dulu. Lo gak dengar? Mbaknya udah mulai jadi Tuhan kecil. Iya Pak. Saya kan nampung adik saya. Salah ya Pak. Saya kan nanggung adik saya. Nggak boleh. Iya. Ajarin. Agak keras ngomongnya. Iya. Ya, Nih. harus dikerasin. Harus dikerasin. Ayo. Ya, jadi kalau kita bilang bahwa adik-adik kita, anak-anak kita, orang tua kita menjadi beban saya, menjadi tanggung jawab saya, maka Allah langsung murka.
Sehingga usaha yang dijalani Allah tidak mau turun tangan karena Allah murka, karena sudah merasa Bisa. Tanggung Mampu. jawab saya ini. Kalau tidak ada saya, Pak Haji, ini adik-adik saya, saudara-saudara saya. Kalau tidak ada saya, tidak bisa sekolah, tidak bisa hidup. Emang lo yang bikin hidup? Kan gitu Allah. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi ucapan itu harus dihapus. Atau di tip X. Di tip X. Kalau di tip X masih dari belakang masih Kelihatan. Siapa? Tadi harus dibuang. Jadi ucapannya harus ucapan yang positif. Terutama bapak-bapak nih ya. Kalau istri kan suka ngomong gini. Papa, aku tadi belanja. Nafsu. Jadi duitnya ya buat belanja royal belanja. Biasa kan istri gitu ya. Nanti besok ditambahin lagi ya papa uangnya. Kita nggak boleh ngomong bilang tidak, tapi harus ngomongnya iya. Kita nggak boleh ngomong tidak punya uang, kita harus ngomongnya iya. Nanti istri kita berbunga-bunga. Wow, gue nggak salah pilih suami. Ini pilihan gue. Dia royal belanja, tapi suaminya nggak ngikut belanja karena dia belanja sendiri, suaminya nggak ngikut. Tapi kita dipercaya sama suami. Papa, besok diganti ya uangnya mama ya. Tadi mama belanja. Kita harus jawabnya apa, Bu? Iya. Ngomong lagi kan istri ngomong panjang tuh. 3 baris. Kita harus jawabnya iya. Jangan ngomong lagi. Jawabnya apa? Iya. Itu yang bikin rezeki kita banyak. Tapi kalau kita jawabnya lama, berjam-jam, begitu juga rezekinya datangnya berjam-jam. Janganlah. Jangan. Jadi ibu jangan salah ucap. Siapa? 2, Ya. ajarin semuanya yang hadir di sini cara doa yang tokcer ilmu RDAY. Ya. Kebanyakan ini kan doanya meminta, mengemis, merenge-renge. Gue nggak setuju. Mengeluh. Nggak boleh. Diganti nih dengan doa RDAY yang super tokcer. Ayo ajarin. Ya. Jadi ulangi tadi, ucapannya harus yang positif. Saya kasih contoh yang orang Bekasi yang beli bisa mampu membayar restorannya dulu Pak Haji ya. Yang ditawarin dia sudah kontrak restoran, rumah makan selama 5 tahun, akhirnya sama yang punya rumah, punya restoran itu ditawarin untuk beli karena mau dijual. Kalau enggak berarti kan harus pindah. Konsultasi ke Pak Haji, apa yang harus dijawab oleh dia? Enggak boleh bilang apa tadi? Tidak punya uang. Dan tidak boleh ngomong tidak. Jadi kalau istri kita ngerenge, Papa, Mama tadi belanjanya kalap. Mama tadi belanjanya kalap. Apa aja beli. Nanti diganti. Bapak nggak boleh ngomong tidak. Kalau ngomong langsung keblok. Ibarat kalau ATM tuh keblokir. Blok. Jadi ngomongnya apa? Iya. Saya nggak setuju. Karena dengan kita ngomong tidak aja, kita udah ngecilin rezeki itu bos. Otomatis. Nggak boleh dong. Walaupun istri kita royal, belanjanya brutal. Beli ini. Ya namanya perempuan lah ya. Kita kan lihat kantong. Jangan. Bapak dan Ibu harus sepakat ilmu RDAY. Bapak harus ngomong iya. Lanjut. Ya. Jadi kalau kita keblok, seperti disampaikan Pak Haji tadi, dia jawabnya mesti apa? Waduh, 6 miliar, nggak punya uang Bapak. Jawabnya pasti nggak punya uang, mana mungkin saya bisa bayar 6 miliar. Jawabnya apa? Iya, siap.
nanti saya rembukan sama suami. Bos, dia gatal pengen ngomong. Coba dia ngomong. Mau ganti. Coba, dia udah mau ngomong tapi gregetan. Gak gue kasih kesempatan. Iya, bener. Ayo ngomong. Kok Pak Haji tahu sih? Ya, gue punya lampu spion. Gue punya apa? Kaca spion. Spion. Ayo. Jadi Dia mau ngomong. Tapi gak gue kasih kesempatan. Iya. Hah? Udah begini mau ngomong. Gak gue kasih kesempatan. Iya. Ayo. Jadi loading lagi nih Pak Haji. Jangan ya. Ayo. Jadi kata Tepuk Pak- tangan dulu dong. Betul banget Pak Haji ketika istri ngomong misalnya, Papa, tadi mau udah belanja segini, mama beli ini nanti kembalian uangnya, semuanya udah habis, tolong diganti apa? Kata Pak Haji kan terus bilang, iya. Dan ini kejadian juga sama saya ketika istri saya ngomong, terus bilang, iya. Ngomong lagi siangnya, dia bilang, iya. Nanti mama ngomong gitu lagi deh. Terus sore udah mau maghrib ngomong lagi, Papa, uang mama tuh kepake belanja segini gitu. Saya bilang, iya, lu ngomong gitu lagi. Gue tahu ganti. Ya, akhirnya itu apa? Berantem. Itu makanya perlu dengan Pak Haji itu memang itu kayak Pelajaran. sehari Pelajaran. gitu. Karena dia nilainya 5 pakai 5 SKS. Nilainya belum 10. Iya. Jadi iya aja udah iya. Jadi istri ngomong neret atau japri ya, biasanya japri. Iya. Kalau dia coba ulang lagi, kok bisa kepancing. Jadi ketika istri ngomong, Perhatiin Pak. ketika istri ngomong, Biar hajatnya cepet cair 10 miliar. pagi-pagi pulang dari pasar, Papa, uangnya kepake semuanya, buat beli ini, beli itu, langsung, wah nanti mengganti ya. Saya bilang, iya. Siang kemudian, Papa, tadi Papa dengar nggak sih kalau Mama tadi belanja, habis segini nanti uangnya ganti ya? Iya. Udah setengah hari, ngomong lagi, Papa, tadi kan Mama udah bilang bahwa tadi Mama tuh uangnya udah habis, buat beli ini uangnya ganti. Gitu. Iya, udah maghrib, ngomong lagi, Mama tadi belanja, Papa dengar nggak sih Mama udah ngabisin uang hari ini dan uangnya Mama udah kepake semuanya. Saya bilang, iya, ngomong terus dari tadi, iya, Mama ganti. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Nonton Pak Haji. Hah? Lagi nonton. Lagi nonton. Oh ya. Para istri lagi nonton, para istri. Jadi jangan ya bilangnya iya. Jangan iya, ganti. Wah. Jadi kita ngegas gitu. Udah pagi, makasih udah keluar. Udah keluar. Alhamdulillah. Aja. Udah puas karena udah dilampiasin. Makanya harus kan habis gua ngomong dia yang nyambung ya. Tapi nggak gua kasih kesempatan, malah bos terangin kata dia. Gue kapan? Dia ngambek. Bayangin bos. Sebelah gua aja bisa ngambek ya. Padahal harusnya gua nggak tahu dong. Tapi kita punya indera keenam. Oh iya. Ayo deh, stop dulu biar dia dulu. Ayo bos, lanjut. Ya lanjut, jadi tadi ditawarin 6 miliar. Logika ini kalau kita berpikir logika kita, dari mana uang 6 miliar? Pasti mikirnya tidak punya uang. 6 miliar, gak punya uang. Dia bilang mau konsultasi mau ngomong sama suaminya. Ternyata tidak ke suaminya, datangnya ke Pak Haji. Dia, gimana? Pasti bisa bayar. Diajarin sama Pak Haji. Itu artinya apa? Ucapan. Jadi dia tidak bilang tidak, tapi bisa. Pasti bisa. Hasilnya bisa. Dia akhirnya yang punya rumah itu turun. Kemarinnya mintanya 6 miliar sampai jadi angka 2,6 miliar dan itu pun boleh diangsur. Coba. Dahsyatnya keyakinan. Kenapa keyakinan dahsyat? Karena keyakinan ada di Al-Quran. Ayatnya, aku Sesuai.
Apa kata prasangka hambaku di Al-Quran ayat gitu. Kalau aku yakin, aku juga yakin. Kalau hambaku ragu-ragu, hambanya ini maksudnya kita kata Allah, aku juga ragu-ragu. Jadi saya nggak setuju Bapak harus banting tulang. Usaha ini, usaha itu percuma. Toh utangnya juga sampai sekarang belum lunas-lunas. Kenapa nggak pakai ilmu keyakinan dulu? Pakai ilmu keyakinan dulu. Manjur gak? Manjur.